Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk di komponen ArcGIS, kita harus mengerti dulu apa pengertian dari dan fungsi dari ArcGIS. ArcGIS ini mempunyai fungsi mengetahui, mengidentifikasi aspek atau lokasi yang terkait dengan geografis. Juga terdapat GPS atau bisa disebut dengan sistem informasi geografis. Dan juga ada satelit, itu merupakan titik koordinat XY, panjang dan lebar dalam koordinat bujur dan lintang. Nah, fungsi dari GPS itu sendiri adalah fungsinya menyimpan data spasial dan data-data yang lain untuk digunakan sebagai visualisasi, memetakan, membuat digitalisasi peta dan analisa. Lah, dulu kalian pada tahu apa tidak tentang sejarah peta? Peta dulu cuman hanya kertas gulungan ya, atau bisa disebut dengan atlas seperti itu. Lalu kita harus mengetahui tentang GIS. GIS ini mempunyai fungsi adalah mengetahui aspek 5W plus 1H, yang tepatnya adalah aspek geografis, yaitu where atau disebut dengan lokasi. Nah, jenis data GIS ini terdapat dua, data vektor dan data raster. Data vektor ini diibaratkan seperti garis, dan raster ini diibaratkan seperti foto. Data raster ini data yang punya pixel atau resolusi. Nah, raster ini merupakan matriks yang menyimpan nilai berupa warna seperti ini ya teman-teman. Nah, sedangkan data vektor jika di zoom itu tidak pecah. Lalu kita masuk di bagian komponen dasar ArcGIS. Yang pertama adalah ArcCatalog. ArcCatalog ini berfungsi untuk mengeksplor berbagai macam sumber data yang berbeda, mengatur dan mendokumentasi data spasial maupun metadata. Yang kedua adalah ArcScope. Ini berfungsi untuk menampilkan peta-peta 3 dimensi atau 3D yang dapat dihubungkan langsung dengan internet dan dirancang untuk dataset yang sangat besar. Yang ketiga adalah ArcMap. ArcMap ini berfungsi untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, editing, desain peta, analisis, dan layout. Yang keempat adalah ArcSense. Itu berfungsi untuk mengolah dan menampilkan peta-peta ke dalam 3 dimensi atau 3D. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengenalan tools pada ArcMap. Oke, selanjutnya adalah pengenalan tools. Sebelum kita ke tutorial pemetaan ArcMap, kita harus mengerti fungsi tools pada ArcMap ya teman-teman. Ini ada tampilan seperti ini bisa diklik close atau cancel. Lalu kita klik file. Di sini ada new. New ini digunakan untuk membuat project baru. Sedangkan open untuk membuka project baru. Misalkan seperti ini project-projectnya ya teman-teman, yang sudah pernah kita save. Lalu kita cancel aja, kembali ke file. Lalu di sini ada save atau save as yang digunakan untuk menyimpan project. Lalu di sini ada share as. Share as ini digunakan terdiri dari map packet ya teman-teman. Itu kita menge-save ke keseluruhan sama SHP-nya. Jadi ketika dibuka semuanya dan itu dikopikan filenya, itu tinggal dibuka satu file. File ini itu semuanya akan tersimpan di dalam satu map packet ini. Sini ya. Nah, lalu ada add data, kita klik add data ini.
Nah, data ini biasanya digunakan untuk membuka data SHP ataupun data raster, data vektor, atau di sini juga ada di semuanya ya di data ini. Lalu ada add base map. Kita klik base map-nya, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Bentar, ini masih loading. Nah, akan muncul seperti ini. Base map ini disediakan oleh ArcGIS, jadi produk-produk aslinya ada di base map ini ya teman-teman. Lalu biasanya itu kalau buat seorang mau bikin peta itu biasanya di gallery ini. Ya, kita cancel. Kita ada di sini ada seperti toolnya adalah add XY data. Nah, digunakan untuk membuka data seperti koordinat yang ada di Excel, itu dibuka di sini ya, di add XY data. Lalu di sini ada pack and print setup. Ini untuk membuat ukuran kertasnya. Misalkan tampil ini, bentar masih waktunya. Nah, akan muncul seperti tampilan ini. Ini adalah tampilan dari pack and print setup. Tapi untuk layout, ini kita klik layout view. Di sini ada layout view. Nah, kita klik layout view. Nah, kalau misalkan layout view-nya kita bisa atau kurang, kertasnya ada di file pack and setup ya teman-teman, di bagian file. Oke, terus ada pengaturan untuk ukuran kertasnya, misalkan A3, kita bagian pack and setup, ini gunakan untuk mengatur untuk ukuran kertasnya, misalkan A3 atau A4 seperti itu. Kita juga bisa memilih, kita klik A3, akan muncul seperti ini, lalu kita pilih orientasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan, landscape ya teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di bagian bawah tulisan map pack size ini terdapat tanda checklist atau unchecklist seperti ini. Nah, ini misalkan di sini tidak ada ukuran, di bagian sini tidak ada ukuran. Misalkan A1, A0. Nah, kenapa tidak ada? Biasanya di bagian settingan ini disesuaikan print yang kita punya. Jika tidak ada, bisa menggunakan map pack size ini ya teman-teman. Nah, nanti ukurannya kita bisa berubah seperti itu, seperti ini, contohnya seperti A1 atau A0, kita sesuaikan. Jika ini sudah ada A3, jadi kita nggak usah klik cek, jadi kita ini. Oke. Kalau masih belum muncul, kita bisa ulang kembali karena ini biasanya agak loading ya teman-teman. Landscape, lalu letternya kita pilih A3. Nah, lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini di tampilannya ya. Oke. Lalu kita balik lagi ke bagian view. Ini bagian view. Di sini ada data view sama layout view di sini. Nah, yang sering kita gunakan adalah di sini ya teman, data view atau layout view. Lalu di sini juga ada data frame properties.
Nah, ini digunakan untuk membuat properti misalnya ini. Kita klik. Bentar nih masih loading. Nah, akan muncul seperti ini. Ada general, data frame, seperti grid atau frame. Nah, klik ini sama data frame. Itu juga ada frame-nya juga ya, ini di sini frame-nya. Nah, biasanya itu digunakan untuk membuat warna background, misalkan warna biru atau warna sesuai yang kita inginkan. Nah, lalu kita coba add data yang ada di tools ini ya. Bagian tools ini kita klik. Nah, terus ini adalah suatu shortcut-nya ada di sini atau yang ada di file tadi juga ada bagian file. Nah, bagian sini kita cancel. Di sini ada bagian add data. Di sini juga ada, namun di shortcut-nya itu ada di sini. Kita klik. Nah, kita akan menggunakan data Indonesia Provinsi SHP ya. Jika ada tulisannya SHP, ini bisa digunakan dan bisa di-add. Kita klik add. Nah, ini akan muncul peta Indonesia Provinsi. Nah, misalkan kita ingin menggantikan belakangnya, ingin menjadikan warna biru atau sesuka kita, caranya klik view di sini ya, klik view. Lalu klik data frame properties. Terus masuk di bagian frame. Sebentar. Ini masih loading. Nah, masuk di bagian frame. Ini ya frame-nya. Nah, akan muncul border, background, seperti itu. Nah, bagian ini tinggal kita menyesuaikan apa yang kita mau. Seperti itu. Nah, seumpama kita background-nya ganti warna biru ya teman-teman, kayak biru laut itu juga bisa, atau kita ketebalan bordernya bisa diatur di sini juga bisa. Kalau sudah kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu di sebelah kiri ini merupakan table of contents. Ini adalah tempat suatu SHP yang terdapat ada di sini. Semua nanti juga bisa dipilih ketika klik ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pin, dia akan ditekan itu akan masuk biar tidak masuk lagi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi stay di sini bagian kiri. Nah, lalu kita akan di sebelah kanan terdapat katalog di sini ya, katalog ini kita klik, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik tanda plus di bagian sini, tempat SHP kita yang mau dimasukkan. Nah, cara lain dari add data ini juga bisa dengan langsung di katalognya. Contohnya kita ambil SHP Indonesia Kabupaten ya teman-teman, kita klik tanda plusnya ini, nanti akan muncul Indonesia Kabupaten. Lalu kita tahan seperti itu, kita tarik ke bagian layarnya. Nah, nanti akan muncul peta Indonesia Kabupatennya. Nanti kalau ingin tahu, ini kan sistemnya kayak tumpang tindih ya, jadi kalau ingin tahu Indonesia Kabupaten, jadi kita harus menceklis tanda Indonesia Provinsinya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pastikan Anda kayak mendownload SHP-nya itu terlebih dahulu, atau bisa dilihat di sini linknya, dan bisa dilihat ini yang saya cantumkan linknya, itu bisa kalian download SHP dulu di situ. Nah, lalu kalau kita ingin mengezoom, bisa klik kanan pada bagian Indonesia Kabupatennya. Sini ada bagian namanya pada tools ini, zoom to layer, kita klik. Itu akan fokus bagian, akan muncul tampilan seperti ini.
Bentar, saya contohkan. Seumpama ini kita zoom in ya. Nah, seumpama ini. Namun kita ingin bagian itu tertuju dan terfokuskan ke awal. Jadi kita klik zoom to layar, akan munculnya seperti ini ya. Nah, lalu kita akan menggantikan warna dari Indonesia kabupaten ini. Ada bagian ini, kita klik. Contoh warna, kalau kita ingin warna kuning, silakan. Ini ada fit color. Fit color ini bagian color simbolnya. Sedangkan outline-nya ini adalah garis. Kalau outline color ini bagian pinggirnya, pinggir warna yang terdapat pada current simbolnya. Kita warna hitam. Kalau ini ketebalan dari color simbolnya. Kalau sudah kita warna kuning, kita klik OK. Nah, akan mengganti warna kuning sesuai dengan kita yang inginkan. Nah, ini udah ada petanya Indonesia. Jadi teman-teman ingin mengetahuinya, teman-teman bisa klik bagian sini, identify ini, kita klik. Nah, karena tools ini mengidentifikasi unsur-unsur spasial untuk menampilkan unsur yang terdapat di dalamnya, termasuk atributnya. Lalu kalian pilih daerah mana yang akan muncul data-data tentang daerah tersebut, seperti itu. Nah, contohnya kan udah muncul. Bisa kita zoom in agar kita terlihat jelas, diperbesar. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mengeklik di daerah kita yang mau kita tuju. Contohnya kita klik. Nah, di sini akan muncul bahwa di sini adalah Kabupaten Donggala, ibu kotanya Donggala, dan ada bupatinya, bupati atau wakilnya, dan ada seperti batas utara, selatan, barat, maupun timur. Nah, selanjutnya kita akan lalu bagaimana cara memisahkan peta. Peta itu biasanya kita membuat peta itu hanya satu ya teman-teman, satu wilayah saja. Nah, nanti saya akan mengambil salah satu contoh kabupaten. Sebentar. Ini outline-nya kita buat lebih tebal agar kelihatan ya teman-teman. Nah, jika kita klik checklist di Indonesia kabupaten, nah akan muncul seperti ini. Oke. Lalu kita akan menggeserkan ini, kita pilih ya. Oh, ini bagian pen, gunakan ini. Oke, kita zoom in agar terlihat lebih jelas. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita akan semuanya ingin mengambil satu wilayah saja. Kita klik bagian Indonesia Kabupaten, lalu kita open attribute table. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Sama-sama kita akan mengambil salah satu contoh dari Kota Kediri. Namun kalau kita kesusahan untuk mencari di mana Kota Kediri berada, bisa kita klik
klik CTRL-F ya teman-teman, CTRL-F. Nanti akan muncul find and replace. Ini kita geser seperti ini. Find ini sama seperti ada toolsnya ada di sini ya, seperti kayak bentuknya teropong ini namanya find ya. Find ini gunakan untuk mencari data-data yang ada di tabel ini dengan mudah. Oke, kita tinggal ketik bagian Kota Kediri. Oke, nanti akan muncul seperti ini, kita klik find next. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman di tabelnya. Lalu kita X saja, tidak apa-apa. Jika kita ingin mengambil satu bagian wilayahnya saja, kita bisa klik ini, tanda segitiga. Segitiga ini. Jika ini kita klik, itu akan ada warnanya seperti warna kayak kehijauan ya teman-teman. Ini merupakan bagian dari Kota Kediri. Nah, lalu kita X saja kalau sudah ada. Lalu kita cari bagian yang sudah kita pilih tadi di bagian sini ya teman-teman. Nah, kita zoom in agar terlihat jelas bagian dari Kota Kediri, daerah wilayah Kota Kediri. Nah, seperti ini. Akan muncul bagian seperti ini. Oke. Lalu kita bisa Kota Kediri ini bisa seperti kita sendirikan. Kita sendirikan ya teman-teman. Kan biasanya kita ambil satu daerah yang wilayah kita. Lalu kita klik Indonesia Kabupaten, lalu kita klik data di sini ya datanya, lalu kita cari yang toolsnya export data. Ini ya teman-teman, export datanya. Kita klik akan muncul tampilan seperti ini, Nah, kita gunakan bagian selected filters karena digunakan untuk memilih salah satu unsur spasial untuk menunjukkan bagian tertentu yang telah dibuat pada layar. Kalau yang bagian ini, all filters, ini itu akan muncul semua. Jadi kita mau ambil lebih dari satu wilayah itu boleh, nanti kita klik dari all filters ini. Kita klik selected filters ya teman-teman. Lalu jangan lupa kita klik yang this layer source data. Nah, di sini ada output atau filters class. Ini bisa diganti ya. Yang bagian export underscore output. Ini bisa diganti dengan tulisan Kota Kediri. Seperti itu. Pas sudah seperti ini, kita akan klik OK. Sebentar. Kalau ada muncul seperti ini, the project, alright, exit, what you like, klik aja yes. Sebentar, ini ada data. Nah, ini ada masih export progressnya ya, kita tunggu. Nah, ini diklik yes. Nah, ini terdapat Kota Kediri di sini ya, Kota Kedirinya. Lalu setelah itu bisa kita ubah warnanya di sini, teman-teman. Setelah itu cara menghilangkan bagian dari kabupaten lain itu juga bisa, namun kalau kita ingin mengganti warnanya juga bisa. Seumpama kita mau warna merah, kita tinggal oke. Nah, akan muncul warna merah yang ada di sini ya. Lalu kalau kita ingin memisahkan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, kabupaten lainnya, kita tinggal klik tanda checklist di sini. Dari kabupaten kita hilangkan. Sebentar. Nah, ini akan muncul di bagian sini. Karena kenapa? Kalau jika di checklist seperti ini, itu nanti akan layarnya itu jika ingin bagian Kota Kediri tinggal di klik aja. Soalnya kalau di checklist itu layarnya aktif. Gitu. Ini ya. Lalu tinggal kita besarin saja, bisa melalui skala atau zoom in, zoom out yang telah kita kasih tahu tadi.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan dari tools. Namun di sini juga ada table of content, juga katalog dan sales. Apabila antara tabel of contents-nya, katalog dan sales-nya ini hilang, bisa kita cari di bagian Windows ya teman-teman. Sebentar, ini masih loading. Nah, bagian Windows ini ada table of contents, katalog, shares dan lain-lainnya. Dari sini tinggal klik aja. Lalu di sini ada insert. Insert ini ada data frame, title, text, atau netline, atau legend, atau note arrow, skala, ada skala bar, dan skala teks. Kalau kita mau mengasih logo di bagian layar, itu bisa. Jangan di add data, namun di bagian filters ya teman-teman. Di bagian sini. Oke. Di sini juga ada tools-tools yang ada di bagian file, edit, di bagian insert, itu juga ada ditampilkan di sini. Ini adalah tools drawing, ada di sini. Kalau seumpama ada hilang atau kita bingung, klik kanan, lalu akan muncul gini. Kalau selama kita ingin munculkan editor, kita tinggal klik, akan muncul, sebentar, loading. Yang masih loading. Nah, akan muncul seperti ini tampilan ini. Jika ini mengganggu, bisa kita tarik di sini, atau kita X, atau kita close. Seperti itu ya, teman-teman. Ini juga ada measure. Measure ini digunakan untuk mengukur jarak antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Contohnya seperti ini, kita klik, lalu kita tarik ke situ, akan ada bentuknya seperti garisan. Ini. Nah, seperti ini ya, lainnya. Kalau kita sudah mengukur, nanti kita klik 2 kali untuk menghilangkannya. Nanti di sini juga ada seperti kayak keterangan, jarak antara line, placement, dan lain-lain. Nah, keterangan ada di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan menyinggung tentang bagian dari ASCODE. Oke, di sini kita akan menyinggung sebentar tentang bagian ASCODE ya teman-teman. ASCODE ini bisa kita cari di bagian start atau type hard to source. Lalu kita tegaskan bahwa ASCODE ini adalah peta dengan gaya 3 dimensi atau visualisasinya adalah seperti kayak bola dunia. Ini adalah salah satu contoh dan penampilannya seperti ini ya teman-teman. Toolsnya yang ada di ASCODE ini juga hampir sama dan sama di bagian ASMAP tadi yang telah kita jelaskan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyinggung sedikit tentang bagaimana sih tampilan di Ars Catalog ini. Kita bisa lihat di sini kita sudah disediakan SHP. Kenapa kok SHP sih? SHP ini merupakan save file ya teman-teman. Terus nanti jika kita ingin mengetahui Indonesia provinsi, terus bagian Indonesia PTN ini polyline, rectangle, itu bisa kita lihat di bagian preview. Klik preview. Nah, nanti kita sudah bisa melihatnya tanpa kita harus memindahkan di bagian yang tadi di bagian ASMAP. Sebenarnya di Ars Catalog ini toolsnya hampir sama dengan yang ada di Ars Catalog ini, sama toolsnya ada yang di ASMAP tadi, yang dimana di sini ada
bagian-bagiannya, ada catalog, resource kayak ini ya teman-teman. Nah ini juga ada keyword processing, go view, edit, dan file. Nah selanjutnya kita bisa klik description. Sebentar, masih loading ya teman-teman. Kalau deskripsi ini seperti kayak ini ya, deskripsi tentang bagian Indonesia provinsi ini. Kita kembali ke bagian preview. Preview ini ada geografi dan adanya bagian tabel. Kita klik bagian tabel, akan muncul seperti ini ya teman-teman, yang ada di sama seperti yang ada di Arts Map tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di bagian Arts Catalog ya teman-teman.